Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina dan Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingga, beliau Ibu Dr. Hajah Risa Fita Hapsari, SPD MM. Yang kami tanzimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cahyani Umi Imaroh, yang kami nantikan barokah ilmunya. Dan yang kami banggakan para jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Waturingga beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara, saya atas nama Felian Aulia dan saya atas nama Rizkia Afifah Ramadhani akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat, 3. Sambutan dari Ketua Panitia, 4. Tausiah, 5. Doa dan penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bersama. Biniyati lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa hidayati wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat yang akan dibawakan oleh Nisa Nuraini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon
Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Julia Putri Ayu Delvira. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat Ibu Dr. Haja Risa Fitah Hapsari SPDMM selaku Pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal, yang saya tazimi Al-Ustadz Rizky Asyanuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cahyani Binti Inarah, yang kita nanti-nantikan barokah ilmunya, serta yang saya banggakan jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal, serta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam persiapan dan ketidaknyamanan di hati para hadirin sekalian. Semoga acara muhadarah kubro pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah. Tausiah yang pertama akan dibawakan oleh Wina Musmila dari Desa Babakan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal uhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya. Yang saya hormati Pembina dan Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal, beliau Ibu Dr. Haja Risa Fitah Hapsari SPDMM, dan yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asyanuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, dan Ustazah Cahyani Binti Inarah, yang kita nanti-nantikan barakah ilmunya, serta jajaran pengurus yang saya banggakan dan santriwan santriwati yang berbahagia.
Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan untuk menyanyi ataupun membacakan puisi, tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang bertema santri hebat yang berakhlak mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadi santri itu bukan hanya soal memakai sarung, menghafal kitab, mengaji, salat berjamaah, dan bangun sebelum subuh, tetapi menjadi santri lebih dari itu. Menjadi santri adalah perjuangan seseorang yang sedang membentuk akhlak dan menjaga adab di setiap langkah hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutamama makarima la ahlaki." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi pengingat bahwa puncak dari ilmu yaitu akhlak. Sebanyak apapun ilmu kita, jika tidak dibarengi dengan adab, semua itu akan sia-sia. Maka dari itu, santri hebat dan berakhlak mulia tidak hanya terlihat dari banyaknya hafalan dan panjangnya doa, tetapi seberapa baik akhlaknya kepada sesama manusia. Maka dari itu, menjadi santri itu sebanyak apapun ilmu kita, jika tidak dibarengi dengan adab, semua itu akan sia-sia. Maka dari itu, santri hebat yang berakhlak mulia tidak hanya santri hebat yang berakhlak mulia tidak terlihat dari banyaknya hafalan dan panjangnya doa, tetapi seberapa baik akhlak, seberapa baik adabnya sesama manusia. Sebanyak apapun ilmu kita, jika tidak sebanyak apapun ilmu kita, jika tidak marilah kita renungkan apa gunanya kepintaran jika membuat kita sombong, dan apa artinya belajar ilmu agama jika tidak bisa menahan amarah dan menjaga adab. Jelas semua itu tidak ada gunanya. Marilah kita berjuang, belajar dan berlatih agar kita bisa menjadi santri hebat dan santri yang berakhlak mulia. Semoga kita semua menjadi santri yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi mulia hatinya dan terpuji akhlaknya. Mungkin cukup sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Monas sambil memakan poi-poi. Jika ada yang kurang pas, mohon hubungi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang kedua akan dibawakan oleh Lolita Putriana Hilmantoro dari Desa Dermaji. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Batu Ringgal, beliau Ibu Dr. Haja Risa Fita Hapsari SPD MM. Yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Al-Ustadz Alvineka Saputra, dan Ustazah Cahyani Umi Maro, yang kami harapkan barokah ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan jajaran kepengurusan serta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Awalan dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi. Di sini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul waktu. Nah, di sini siapa yang sering telat? Telat jamaah, telat sholat, telat ngaji, telat sekolah, ya intinya telat. Nah, di sini ada yang kenal apa itu waktu? Jadi, waktu adalah seluruh proses perbuatan atau keadaan yang sedang berlangsung maupun yang sudah lampau. Waktu memiliki makna yang sangat penting. Waktu disebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Islam pula mengajarkannya untuk memanfaatkannya dan tidak menyia-nyiakannya. Low battery. Please charge. Waktu bisa kita ukur dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang tahu kapan waktu itu akan berakhir. Bisa sekarang, lusa, ataupun kapan. Waktu tidak akan bisa terulang. Waktu lebih berharga daripada waktu bagaikan berlian, dan waktu lebih berharga daripada emas. Mau kita tukar dengan uang, waktu tidak akan bisa terbeli. Kadang kita sering bilang tanpa kesadaran kita, ya Allah, andai saja saya bisa kembali ke masa kecil, ke masa ini, ke masa itu, berandai-andai sajalah sudah. Dalam surat Al-Azhar, adapun orang yang sangat beruntung dalam memanajemen waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh semua manusia berada dalam kerugian kecuali dua, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Menurut para ulama, wa'amilas sholihat yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, bukan ia yang mengerjakan amal akhirat, tetapi ia juga mengerjakan hal-hal positif selama ia ada di dunia. Dia mencari ilmu, amal soleh bukan. Dia bersabar, bersedekah, menjaga lisan, dan masih banyak lagi. Menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gak butuh kita perfection, Allah hanya butuh kita action. Jadi, yo aja pedolan telali harus menjenengi waktu. Amargi waktu kuwi orang bakal ngejar jenengan, tapi jenengan sing kudu iso ngejar waktu. Awak mau ngejar DE, ae iso, mosok ngejar waktu ra iso. Siap. Saking kula mungkin cekel sementen.
dari desa Gandrung Mau. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum ya ahi ya ahwati. Assalamualaikum ya ahi ya ahwati. Atamasya ilal bahdad wala tansa malu ribat. Ida kuntum umat Muhammad jawabu salami binasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana halu'an idza masyahu syarru jazuan wa idza masyahu rahmanu'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah dan yang saya hormati pembina Pondok Pesantren Darussalam Baturingkel, beliau Ibu Risa Fita Hapsari SPD MM, dan yang saya takdimi Al-Ustaz Rizky Asfianuddin wal Ustaz Alvin Eka Saputra wal Ustazah Cahyani Umi Umaroh, dan yang saya banggakan jajaran para pengurus, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan rasa syukur kehadiratnya. Dialah yang Maha Pengasih, kasihnya tak pilih kasih walau pada sang kekasih, dan dialah yang Maha Penyayang, sayangnya tak pernah berkurang. Apabila kita bersyukur, ke surgalah kita akan datang, tetapi jika kita kufur, ke nerakalah kita ditendang. Shalawat serta salam selalu terucap dari bibir kaum muslimin kepada revolusioner kita, sang baginda Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul menumbuhkan rasa semangat belajar untuk masa depan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa capek dengan belajar, malas buka buku, atau merasa ngapain sih belajar? Emang penting banget ya? Mungkin itu hal yang wajar, apalagi di masa remaja seperti sekarang. Belajar itu bukan cuma soal nilai atau ranking. Belajar itu proses untuk memahami kehidupan, untuk mengenal diri sendiri, dan untuk menyiapkan masa depan. Bayangkan saja, masa depan kita diibaratkan rumah yang besar dan kokoh. Nah, ilmu yang kita pelajari di masa sekarang adalah batu bata yang menyusun fondasi rumah masa depan kita. In English say, the future belongs to this new people of today. Masa depan itu milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa belajar itu hanya penting untuk orang pintar saja. Belajar itu penting untuk semua orang. Bahkan orang tersukses di dunia pun mereka tetap terus belajar. Kita boleh mempunyai cita-cita setinggi langit, jadi dokter, pengusaha, teknisi, desainer, bahkan menjadi pemimpin yang besar. Tapi semua itu hanya bisa tercapai kalau kita mempunyai ilmu. Dan ilmu hanya bisa didapat kalau kita mau belajar dan terus belajar. Tapi kita juga perlu sadar, semangat belajar itu nggak selalunya datang sendiri. Kita juga perlu dorongan dari orang tua, dari guru, dari teman, or from someone maybe. Dorongan yang paling penting adalah dorongan dari dalam hati kita sendiri. Karena motivasi terbesar adalah motivasi dari dalam hati. Kalau kita tahu kenapa kita mau belajar, kita nggak akan gampang menyerah. Dan umat Islam pun mempunyai fondasi landasan yang kuat untuk kita terus mau belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Rawahul Muslim. Barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ketika kita sedang belajar, bukan hanya otak kita yang berkembang, tapi kita juga sedang menempuh jalan menuju surga dan ridhonya Allah. Masya Allah, luar biasa bukan? Rasulullah juga pernah berkata, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak
termasuk dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya selama kita hidup kita harus terus mau belajar, karena hidup tanpa ilmu seperti berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Teman-teman yang saya sayangi, tantangan di zaman sekarang memang besar. Teknologi maju, informasi datang dari berbagai arah, tapi justru karena itu kita harus terus semangat belajar. Bukan hanya belajar dari buku, kita juga belajar dari pengalaman, kehidupan, kegagalan. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bagian dari proses belajar. Failure is not the opposite of success, it is part of success. Kegagalan itu bukan lawan dari berhasil, tapi bagian dari menuju keberhasilan. Teman-teman yang saya banggakan, jujur saja saya juga pernah merasa lelah dalam belajar, malas hafalan, ngantuk saat pelajaran, bahkan setiap hari saya ngantuk pada saat pelajaran. Kadang saya suka berpikir, ngapain sih susah-susah belajar kalau endingnya tetap capek. Tapi saya sadar kita memang capek hari ini. Tapi kalau kita menyerah sekarang, nanti masa depan kita yang capek. Saya ingat ada satu kutipan dalam bahasa Inggris yang sederhana tapi mempunyai makna yang dalam. You can if you think you can. Kamu bisa kalau kamu berpikir kamu bisa. Kadang yang membuat kita gagal itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita berpikir kalau kita nggak mampu. Padahal setiap manusia mempunyai potensi masing-masing. Cuma perlu dipupuk dengan usaha dan semangat. Kita nggak perlu menjadi yang paling pintar, tapi kita harus menjadi yang nggak gampang menyerah. Nggak apa-apa belajar pelan-pelan, asal jangan berhenti. Because remember, success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Kesuksesan itu bukan datang yang dari kamu lakukan secara sesekali, tapi datang yang dari kamu lakukan secara konsisten. Teman-teman, mari kita menumbuhkan rasa semangat dalam hati kita masing-masing. Sekecil apapun langkah kalian, percayalah itu sebuah kemajuan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Salsa Fadilatul Rahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afil wa yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi jalil wajhika wa dimustani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan biha bi amin jamil wal afwat wa taqdilan biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi min zamihati hayati wa badamuman inna usamin qaribu huda wa yaqul hajat. Allahumma inna nas'aluka sawatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna fi syaratil maut wa nazatan wa afan laysat. Allahumma inna uzuka min al-azzi wal kasal wal buri wal harami wa adabul qabri. Allahumma inna uzuka min yanfa wa min qabli yasau wa min nafsi la tasba wa min dawati Zabulaha. Rabbana taqabbal innaka antat as-sami'u wa tub 'alaina bi anta tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, muliakanlah guru kami dengan keridhaan-Mu, jauhkanlah dari segala
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Cukup sekian dari kami. Wassalam.